Bab 4489. Peluang di dalam gulungan. Segera setelah itu, sejumlah besar reiki berhamburan dari langit, mengalir ke tubuh Susan Xiong seperti pencerahan terus-menerus. Meskipun Susan Xiong buram seperti orang dalam lukisan saat ini, terlihat dari bahasa tubuhnya bahwa dia sangat menikmatinya. Ini seharusnya merupakan reiki yang sangat kuat. Sepertinya Tuan Qin benar, ini benar-benar tanah keberuntungan. Melihat reiki terus berjatuhan hingga 5 menit baru berhenti, semua kultivator pun terheran-heran. Reiki yang penuh dan agung seperti itu pasti sangat meningkatkan basis kultivasi. Kelvin Peng terus menjilati mulutnya, wajahnya penuh rasa iri. Tapi itu belum semuanya. Ketika cahaya reiki menghilang, di bawah pasir kuning, sesuatu secara bertahap mendorong kerikil dan muncul ke permukaan dalam jangkauan Susan Xiong. Sial, itu adalah patung pusaka. Melihat Susan Xiong mengulurkan tangannya dan menyimpan patung pusaka, banyak orang melebarkan mata dan tampak terkejut. Sangat sulit untuk mencari di luar, hingga harus melalui pertempuran untuk mendapatkan patung itu, tapi dia mendapatkannya dengan begitu mudah. Tidak heran lukisan lengkap ini perlu mengumpulkan 2 gulungan dewa bintang untuk digabungkan, rupanya manfaatnya cukup besar. Cukup besar, aku rasa itu biasa-biasa saja. Reiki dan patung ini tidak sebanding dengan gulungan kekuatan suci. Teman seiman, jangan lupa, Putri baru saja memasuki lukisan, kita tidak tahu peluang apa di belakangnya. Betul, gulungan ini sangat besar. Setelah menjelajahinya sekali, bisa saja kamu mendapatkan memberikan 7 hingga 8 patung serta puluhan pencerahan. Bukankah ini terlalu berlebihan? Singkatnya, melihat Susan Xiong membuat kemajuan begitu dia memasukinya, rasa ingin tahu semua orang menjadi lebih kuat. Jelas, sebagai orang yang terlibat, suasana hati Susan Xiong secara alami tidak akan tenang. Setelah mengambil patung pusaka, Susan Xiong berjalan menuju kedalaman gurun. Mata Eric Qin menyipit sedikit. Dia memperhatikan bahwa ketika Susan Xiong melangkah maju, bukit pasir di sekitarnya tampaknya memiliki beberapa perubahan kecil. Benar saja, setelah Susan Xiong berjalan beberapa ratus meter, fluktuasi kerikil menjadi semakin jelas. Saat ini, semua orang memperhatikan ada yang tidak beres di sekitar mereka. Susan Xiong, yang secara alami ada di dalamnya, tidak mungkin tidak menyadarinya. Dia berhenti tiba-tiba, membalik telapak tangannya dan pisau tajam dingin muncul di tangannya. Pada saat yang sama, bersamaan dengan pasir dan kerikil yang meledak, sejumlah besar sosok kuning tua muncul dari tanah. Seluruh tubuh kumbang gurun ini berwarna kuning tua, jumlahnya lebih dari 10 dan setiap kepala panjangnya lebih dari setengah meter. Setelah bergegas keluar dari tanah, punggung mereka terbelah satu persatu dan sepasang sayap dengan cepat terentang. Mereka menatap satu-satunya manusia di gurun, lalu mereka semua membuka gigi dan cakar mereka dan bergegas menuju Susan Xiong. Dia dalam bahaya. Banyak kultivator tampak gelisah. Rupanya benar keuntungan Dewa Bintang tidak mudah didapat. Mungkin hadiah awal bisa diambil dengan sia-sia, tapi jika ingin mendapatkan lebih, tetap harus mengandalkan kekuatan. Sayang sekali ini adalah dunia dalam lukisan. Kerohanian kami tidak bisa mendeteksinya, jadi tidak tahu kultivasi kumbang ini. Sederhana saja, menilai dari kecepatan yang dapat dilakukan putri terhadap mereka, kumbang ini seharusnya berada pada tingkat fase penilaian 1 penurunan biasa. Mereka bukan lawan dari putri tertua. Meskipun ada hampir 20 kumbang, tapi Susan Xiong adalah seorang kultivator fase penilaian 2 kegagalan, terlepas dari tingkat kebijaksanaan atau ilmu sihir, tidaklah sama.
Setelah beberapa saat, semua kumbang yang datang dari serangan itu jatuh ke padang pasir. Pada saat ini, seberkas reiki jatuh dari langit lagi, yang merupakan pencerahan lainnya. Jelas, Susan Xiong juga bisa mendapatkan keuntungan tertentu setelah menyelesaikan beberapa tes. Kemudian, seolah semuanya membentuk lingkaran. Saat Susan Xiong tiba di jalan, kumbang di gurun akan menerkam dan setelah membunuh, reiki yang merupakan hadiah akan turun dari langit. Kemudian dia berjalan lagi dan bertemu bahaya lagi. Kumbang. Namun, saat Susan Xiong terus bergerak menuju kedalaman padang pasir dan istana semakin dekat, jumlah kumbang yang muncul di sekitarnya akan semakin banyak. Dari lebih dari 10 hingga hampir 100, pada akhirnya mereka begitu padat hingga hampir menutupi langit dan bumi. Setelah mencapai nilai kritis tertentu, bahkan Susan Xiong tidak dapat melawan dan berhasil diserang oleh seekor kumbang, terluka untuk pertama kalinya. Beberapa orang tidak bisa tidak berseru. Namun, Susan Xiong adalah penerus Kaisar Beruang, jadi meskipun dia terluka, dia masih menggunakan ilmu sihir yang kuat untuk membunuh semua kumbang yang tersisa. Tapi kali ini, dia bahkan tidak punya waktu untuk mengatur napas. Lebih banyak kumbang muncul dari pasir dan di bawah mata suram mereka, kumbang yang tak terhitung jumlahnya langsung menjatuhkan Susan Xiong ke udara. Banyak kumbang mendarat dengan kuat di tubuh Susan Xiong. Bahkan di seberang penghalang, semua orang sepertinya mendengar suara keras. Segera setelah itu, sosok Susan Xiong menghilang ke dalam lukisan dalam sekejap. Sebelum para kultivator klan beruang berteriak, Susan Xiong sudah muncul di panggung tontonan. "Putri, apakah kamu baik-baik saja?" Mereka dengan cepat berkumpul, beberapa kultivator wanita bahkan mendukung Susan Xiong. Bahkan jika Susan Xiong tidak terbunuh oleh pukulan tadi, dia mungkin terluka parah. "Iya, aku baik-baik saja, jangan khawatir." Tanpa diduga, Susan Xiong melambaikan tangannya dengan santai, tanpa sedikit pun napasnya melemah. "Putri, apakah kamu benar-benar tidak terluka?" tanya sesepuh itu dengan heran. "Iya, saat aku masuk ke dalam pesona di lukisan ini, aku mendengar Dewa Bintang menjelaskan aturannya. Semua tes di dalamnya adalah adegan ilusi dan tidak akan merugikan penguji itu sendiri," ujar Susan Xiong. "Namun, auramu menjadi jauh lebih kuat." Eric Qin mengukurnya dan berkata dengan serius. Keduanya juga banyak berinteraksi dan Eric Qin dapat mengetahui secara sekilas apakah Susan Xiong telah meningkat. "Tentu saja. Bagaimanapun juga aku telah mengalami beberapa kali pemberdayaan Reiki yang sangat murni dan dapat diserap langsung tanpa pemurnian. Aku merasa bahwa aku bukan lagi di basis kultivasi 2 kegagalan, melainkan tingkat menengah." Susan Xiong tersenyum puas. Namun itu belum semuanya. Dengan lambaian tangannya, 2 patung muncul di depannya. "Ketika aku keluar, aku mendapat tambahan 2 patung pusaka lagi. Apakah hadiahnya begitu mudah didapatkan?" Melihat aura kultivasi Susan Xiong yang meningkat, kemudian melihat patung itu, mata Kelvin Peng menjadi lurus. Di ruang di dalam gulungan bintang Dewa Bintang, luka yang diderita akan hilang secara otomatis, yang berarti tidak ada bahaya. Tetapi sebagai hadiah, Susan Xiong tidak hanya meningkatkan kultivasinya, tetapi juga memenangkan 3 patung berturut-turut, yang merupakan berkah besar. Sayang sekali dirinya tidak memiliki gambar yang lengkap. "Putri, gulunganmu telah hilang." Saat ini, beberapa orang juga memperhatikan bahwa dengan mundurnya Susan Xiong, gulungan Dewa Bintang di atas meja panjang berubah menjadi sinar cahaya bintang dan menghilang tanpa jejak. Iya, Dewa Bintang juga sudah menjelaskan hal ini. Setiap orang hanya memiliki 1 kesempatan untuk memasuki gulungan lukisan ini.
Begitu masuk, benda ini akan hilang. Susan Xiong menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Sayangnya, aku hanya berjalan setengah jalan. Jika aku bisa mencapai istana terakhir, hadiahnya pasti lebih banyak. Dan, seperti yang kita duga, meja panjang ini belum hilang. Sepertinya benda ini bisa digunakan berulang kali. Setelah merasakan tekstur meja panjang tersebut, Mita yang berucap, "Bersambung."